Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arbiah, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SD Islam Terpadu Ukhuwah II Kota Banjarmasin. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang disiplin positif. Sebagai pengantar dalam disiplin positif terdapat restitusi. Restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Restitusi terbentuk sebuah segitiga, di mana ada 3, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di mana ketika kita mempraktekkan segitiga restitusi, ciptakan suasana yang positif pada anak. Kemudian, ajaklah anak untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya, dan beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi yang terbaik atas permasalahan yang terjadi. Pada dasar segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang sukses. Teori segitiga restitusi percaya jika kita sebagai guru ketika memberikan kritik kesalahan kepada anak, maka akan membuatnya tetap pada posisi gagal. Berada di posisi identitas gagal membuat anak cenderung menyalahkan orang lain, tidak mau mendengar, dan sibuk mempertahankan diri daripada mencari solusi. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, di mana caranya dengan menggali nilai-nilai yang murid percaya melalui diskusi terbuka, serta tidak menghakimi maupun menyalahkan murid. Tujuan utamanya yaitu menuntun murid-murid memasuki kesadaran moralnya. Jika kita memiliki hubungan yang erat dengan murid, kita bisa langsung merespon perilaku negatifnya dan langsung menanyakan nilai apa yang ia percaya terhadap keyakinannya. Kasus yang pertama yaitu ketika berada di masjid sekolah setelah menjalankan sholat zuhur, Uwais dan Gibran saling bercanda. Namun karena bercandanya berlebihan sehingga menimbulkan perkelahian, dan perkelahian berlanjut hingga ke dalam kelas. Berikut segitiga restitusi yang diterapkan guru dalam menciptakan suasana yang positif untuk menemukan solusi bersama. Assalamualaikum Uwais. Bagaimana kabarnya Uwais? Alhamdulillah sehat ya. Uwais, tadi Ustazah mendengar katanya Uwais berkelahi dengan Gibran. Apakah benar? Oh, kalau boleh saja tahu alasannya tadi kenapa ya Uwais? Boleh bisa diceritakan Uwais? Saya pas masjid. Gibran mengganggu Uwais ketika di masjid. Terus? Pas kita Ya, pas sekolahnya pasti. kelas kita Berantem dengan Gibran. Terus berantemnya seperti apa? kayak ini Kayak gini. Siapa? Uwais kah? Yang begininya tadi? Gibran. Terus apa yang Uwais lakukan? Memukul. Uwais memukul Gibran.
sehingga Gibrannya menjadi menangis. Nah, kira-kira nih apa yang salah yuk dari Wise-nya yuk? Memukul teman. Iya, memukul teman. Ada apa-apa, Wise tadi kesal ya. Boleh aja kesal ya, tapi tidak boleh sampai memukul teman. Nah, sekarang bagaimana dengan keyakinan kelas kita terhadap sesama teman? Meminta maaf kepada teman. Meminta maaf kepada teman. Boleh bercanda di masjid. Tidak boleh bercanda di masjid ya. Tidak boleh berantem di kelas. Iya, tidak boleh berantem di kelas ya. Jadi keyakinan kelas kita tadi harus saling menghormati sesama teman ya. Nah, jadi solusinya adalah supaya Gibran dan Wais bisa berteman lagi, bagaimana solusinya? Meminta maaf. Oh ya, berarti meminta maaf ya. Wais nanti meminta maaf kepada Gibran ya. Ya, baik. Jadi Ustazah harapkan keyakinan kelas kita mengenai saling menghormati dengan teman dan tidak berantem lagi, dan jika membuat kesalahan itu meminta maaf bisa Wais jalankan ya. Nah, baik. Terima kasih ya Wais ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Muhammad Taibul Miri. Alhamdulillah saya sudah berdiskusi dengan belajar mengenai saya berkelahi dengan juga. Saya dapat mencari solusi bersama dengan belajar bahwa saya tidak akan berkelahi dengan teman dan selanjutnya akan bermanfaat serta tertib ketika di masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Lutfi sering datang terlambat ke sekolah, sehingga dia sering melewatkan kegiatan majelis pagi di kelasnya. Berikut segitiga restitusi yang diterapkan oleh guru kepada Lutfi. Assalamualaikum Lutfi. Bagaimana kabar Lutfi? Alhamdulillah. Maaf Lutfi, sebelumnya Ustazah sering dengar katanya Lutfi sering terlambat ya datang ke sekolahnya. Kenapa Lutfi? Bangun. Sudah berapa kali Lutfi terlambat datang ke sekolahnya? Oh, sudah 5 kali. Kalaunya sekali, 2 kali itu tidak apa-apa ya Lutfi, tapi karena sudah keseringan Lutfi datang terlambat ke sekolah, maka itu hal yang tidak baik ya. Maka dari itu, ayo kita cari solusinya sama-sama dan alasannya kenapa Lutfi sering terlambat ya. Gara-gara begadang, main game. Nah, karena Lutfi kan setiap harinya sekolah. Nah, untuk itu sebaiknya bagaimana ya agar tidak terlambat lagi? Tidak begadang dan main game. Iya, betul sekali, tidurnya lebih cepat ya. Bagaimana dengan keyakinan kelas kita? Seharusnya datangnya bagaimana? Dan datangnya tepat waktu. Iya ya. Jadi Ustazah harapkan nanti Lutfi datangnya tepat waktu lagi ya. Nah, Ustazah juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya Lutfi agar Lutfi datangnya tepat waktu ya. Baik, terima kasih Lutfi ya. Semoga keyakinan kelas kita untuk datang tepat waktu bisa Lutfi jalankan ya. Nah, baik, terima kasih ya Lutfi ya. Semoga Lutfi datang tepat waktu di pertemuan berikutnya ya Lutfi ya. Saya sudah berwawancara dengan Ustazah karena saya datang terlambat dan saya sudah menemukan solusi untuk tidak datang terlambat. Saya tidak mau begadang lagi dan tidak main game saat malam. Saya akan mengikuti keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 disiplin positif dari saya. Semoga membawa manfaat kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.